Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Baik Bu Bidan. Sebelumnya Mbak, perkenalkan saya Bidan Intan. Saya bidan yang memberi pelayanan di PMB ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Mbak? Iya Bu Bidan, saya datang ke sini untuk konseling. Oh, konseling. Tapi sebelumnya saya boleh minta data diri dulu ya Mbak. Nama Mbak siapa ya? Sukma Bu Bidan, Mbak Sukma. Umurnya berapa Mbak? 16 tahun. 16 tahun. Masih remaja ya Mbak. Sekolah di mana? Di SMA Muhammadiyah Bu Bidan, Oh, dekat sini berarti ya. Tinggal di mana Mbak? di Jalan Magelang. Oh, di Jalan Magelang. Datang ke sini sendiri Mbak? Iya Bu Bidan, saya sendiri. Tadi mau dianterin sama ibu saya, tapi tiba-tiba ada urusan. Oh, nggak apa-apa ya Mbak. Datang ke sini sendiri. Jarang-jarang loh ada anak remaja yang datang ke sini sendiri. Saya juga masih muda, jadi mungkin masih enak untuk diajak sharing. Ya. Jadi di sini ada surat persetujuan untuk konselingnya ya Mbak. Kalau misalnya Mbak setuju untuk melakukan konseling dengan saya, silakan Mbak tanda tangani surat ini ya. Baik Bu Bidan. Di sini ya Bu. Oke, sudah ya Mbak. Jadi tadi Mbaknya mau konseling tentang apa ya? Begini Bu Bidan, belakangan ini vagina saya mengeluarkan lendir yang berbau dan gatal. Cairannya berwarna putih Bu Bidan. Ini udah pernah kejadian atau baru sekarang Mbak? Baru kali ini sih Bu, kemarin-kemarin nggak pernah. Paling yang keluar biasanya lendir bening Bu. Nggak putih kayak sekarang ini, nggak gatal juga. Lendirnya banyak nggak Mbak? Lumayan sih Bu Bidan, jadi kayak kurang nyaman. Saya jadi sering garuk-garuk daerah kewanitaan saya. Oh, jadi dari kejadian atau yang Mbak alami itu namanya keputihan. Mbak sudah pernah dengar belum tentang keputihan? Saya sudah pernah dengar Bu, saya juga sempat tanyakan ini ke ibu saya. Kata ibu saya, dia juga sering keputihan, tapi keputihannya nggak kayak saya. Jadi ibu saya katanya keputihannya nggak gatel, dan biasa aja, nggak kayak saya gitu Bu. Dan saya juga sudah searching di Google, takutnya memang ada apa-apa, makanya saya disuruh ibu saya ke tempat bidan untuk nanya ini karena takutnya saya terkena penyakit apa gitu Bu. Oh gitu ya. Mbak baru umur 16 tahun kan ya? Iya Bu Bidan. Mungkin baru sekarang mengalami hal seperti ini. Jadi akan saya jelaskan mengenai apa itu keputihan, tanda-tandanya bagaimana, cara penanganan dan pencegahannya bagaimana, sehingga Mbaknya juga bisa tahu lebih paham tentang apa itu keputihan. Tapi sebelumnya di sini saya ada beberapa pamflet Mbak tentang keputihan, bisa dilihat dulu ya Mbak. Iya Bu Bidan. Jadi Mbak bisa dilihat ya, saya jelaskan sedikit. Di sini terkait dengan keputihan, kita harus menjaga daerah kewanitaan kita. Jadi untuk membersihkan daerah kewanitaan tidak cukup hanya dengan menggunakan sabun ataupun air saja. Baik sabun mandi ataupun sabun bayi itu nggak baik karena di sini itu berbahaya untuk daerah kewanitaan kita. Selama ini Mbak ada pakai pembersih kewanitaan nggak? Belum Bu Bidan, soalnya saya juga takut pakai pembersih daerah kewanitaan gitu Bu Bidan. Oh iya, kalau misalnya mau memakai pembersih kewanitaan juga boleh, cuman pH-nya itu juga harus pH yang sudah ditentukan dari sabun pembersih kewanitaan itu, karena pH dari daerah kewanitaan kita itu lebih rendah dari pH tubuh kita yang lain. Jadi paham ya Mbak? Paham Bu Bidan. Oke, saya lanjutkan di sini. Jika kita kurang menjaga kebersihan daerah kewanitaan kita, itu pasti akan menimbulkan bau kurang sedap. Ada yang dinamakan dryness pH atau kekeringan di daerah kewanitaan. Ada juga yang paling umum terjadi dan sekarang Mbak juga alami, yaitu keputihan. Jadi setiap wanita, daerah kewanitaannya itu akan mengeluarkan lendir. Nah, lendir ini yang dinamakan dengan keputihan. Tapi keputihan itu ada yang normal dan ada yang nggak normal. Dari poster ini juga Mbak boleh lihat ciri-ciri keputihan yang normal itu bagaimana dan ciri-ciri keputihan yang kurang normal itu bagaimana. Jadi sedikit saya jelaskan, kalau keputihan yang normal itu lendirnya itu warnanya kayak putih telur. Mbak tahu kan putih telur ya? Iya tahu. Jadi warnanya bening, nggak gatal juga, baunya juga normal-normal aja.
Kalau misalnya keputihan yang kurang normal, itu lendirnya warnanya kayak putih susu, jadi nggak bening. Warnanya juga bisa kuning, bisa kehijauan, menyebabkan rasa gatal yang berlebih, serta baunya juga kurang sedap. Jadi bau dari keputihan ini juga dipengaruhi oleh faktor. Kalau misalnya dipengaruhi oleh jamur, baunya itu akan cenderung amis. Kalau misalnya bakteri, akan cenderung apet. Jadi dari penjelasan yang sudah saya berikan, Mbak paham ya keputihan apa yang sedang Mbak alami? Iya Bu Bidan, saya sudah paham. Soalnya selama ini saya masih kurang paham tentang keputihan Bu Bidan. Iya, jadi Mbak mengalami keputihan yang kurang normal. Tapi Mbak tidak perlu khawatir ya, karena di sini juga belum berlangsung lama, jadi masih boleh diatasi dan masih boleh dicegah. Jadi caranya gimana ya Bu Bidan? Oke, jadi karena daerah kewanitaan kita itu sudah lembab, apalagi kalau kita beraktivitas seperti berolahraga atau semacamnya, itu otomatis kelembapannya akan meningkat sehingga akan lebih rentan terhadap infeksi jamur atau bakteri. Mungkin cara pencegahan yang bisa dilakukan itu, kalau misalnya sedang menstruasi, usahakan mengganti pembalut 4-6 kali sehari. Terus kalau misalnya habis buang air kecil, itu usahakan keringkan dulu daerah kewanitaan kita ya. Ya, jadi jangan sampai menggunakan celana dalam, maaf ya Mbak, menggunakan celana dalam keadaan daerah kewanitaan kita yang masih basah. Nah, itu biasanya hal yang paling mudah mungkin untuk memicu keputihan. Oh begitu ya Bu, soalnya saya dari dulu nggak pernah begitu Bu Bidan, biasanya langsung pakai saja, tidak dikeringkan dulu. Jangan dibiasakan ya Mbak, mulai dirubah. Baik Bu Bidan. Kalau misalnya Mbak ada yang ditanyakan atau mau di sharing dengan saya juga, boleh datang ke sini ya Mbak, jangan malu-malu, saya juga dengan senang hati. Iya Bu Bidan, berarti ini tidak bahaya kan Bu Bidan? Mbak jangan khawatir, selama Mbak mengikuti instruksi atau saran yang saya berikan tadi, bisa jadi atau mudah-mudahan keputihan Mbak juga bisa berkurang dan bisa kembali normal. Oh iya Bu, soalnya saya juga kadang-kadang takut Bu kalau mau ke bidan, takutnya dikira orang-orang saya kenapa. Oh alah, nggak apa-apa ya Mbak, santai aja dengan saya. Oh iya Bu Bidan, berarti sekarang saya sudah paham dengan apa yang saya alami. Terima kasih ya Bu Bidan atas konselingnya. Iya, terima sama-sama Mbak. Terima kasih atas kunjungannya. Sama Bu Bidan.